Salam hai teman-teman Katolik. Nah, kembali lagi nih dengan aku untuk membahas tentang seputar Gereja Katolik. Kemarin kita telah membahas tentang apa arti katekese dan bagaimana latar belakang dari katekese. Dalam video kali ini, aku ingin mengajak kita semua untuk membahas tentang doa dan spiritualitas. Nah, teman-teman, doa merupakan salah satu kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi apakah kita tahu arti dan makna dari doa itu sendiri? Nah, doa adalah dialog kita dengan Tuhan atau sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa menjadi satu-satunya cara supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena doa adalah kegiatan di mana kita seperti berbicara dengan seseorang atau berkomunikasi dengan seseorang. Tapi dalam doa yang menjadi lawan komunikasi kita adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita berdialog dengan Tuhan walaupun kita tidak mendengarkan suaranya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu mendengarkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan kepadanya. Nah, teman-teman, doa bisa kita lakukan dengan cara bersama-sama ataupun secara pribadi. Kalau bersama-sama contohnya seperti misa atau perayaan Ekaristi ataupun ibadat lingkungan, baik ibadat sabda ataupun doa rosario. Sedangkan kalau pribadi ya kita sendiri, contoh sebelum tidur ataupun sebelum makan. Nah, di dalam Gereja Katolik ada begitu banyak doa. Dan salah satu doa yang paling terkenal adalah doa Bapa Kami. Karena doa tersebut adalah doa yang diajarkan langsung oleh Kristus kepada kita. Selain itu ada doa spontan. Doa spontan adalah doa yang kita lakukan dengan cara tidak terpaku pada teks, tetapi dengan berbicara menggunakan bahasa kita sendiri. Ya, contohnya seperti kita bercurhat dengan teman kita menggunakan bahasa yang santai namun sopan. Nah, teman-teman, dalam doa tentu yang kita lakukan adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Selain itu, di dalam doa juga kita bisa memohon sesuatu kepada Tuhan, baik itu pengampunan ataupun sesuatu yang kita inginkan. Tetapi sebelum kita melakukan doa atau sebelum berdoa, yang paling penting kita lakukan adalah menyiapkan hati kita. Nah, kita wajib menyiapkan hati dan batin kita untuk mengarahkan kepada Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengarahkan kepada Tuhan hati kita ini, ya doa yang kita lakukan ini menjadi tidak jelas kepada siapa kita berdoa. Maka penting untuk menyiapkan hati dan mengarahkan hati serta batin kita serta pikiran kita kepada Tuhan sebelum memulai doa. Dan juga di dalam doa itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Karena kita ini berbicara bukan seperti kepada teman sebaya kita, tetapi ini kepada Tuhan. Maka kita harus menggunakan bahasa yang sopan, hati yang khusyuk, dan mencari suasana yang dapat membuat hati kita benar-benar terarah kepada Tuhan. Nah, teman-teman, dalam berdoa terkadang memang ada banyak tantangan. Dan yang paling sering didengar tantangan atau keluhan dari doa ini, orang banyak mengatakan bahwa doanya tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan, sehingga mereka akhirnya malas untuk berdoa. Nah, teman-teman, penegasan untuk kita semua bahwa doa kita ini pasti didengarkan oleh Allah, pasti didengarkan oleh Tuhan. Karena doa sendiri singkatan dari didengar oleh Allah. Tidak mungkin doa kita ini tidak didengarkan, dan tidak mungkin juga doa kita tidak dikabulkan. Kalaupun kita merasa doa kita belum dikabulkan, itu bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan. Tetapi Tuhan menjalankan rencananya dengan misterius. Bisa saja doa kita terjawab tanpa kita sadari. Ada mungkin kita juga dalam hari ini ataupun kemarin doa yang kita minta kepada Tuhan itu sudah terkabulkan, namun tanpa kita ketahui dan kita sadari. Nah, ngomong-ngomong doa yang lama dikabulkan ini, teringat suatu kisah dari Santa Monica. Santa Monica adalah seorang santa, seorang ibu yang secara hidupnya penuh dengan doa. Secara rohani, ia selalu bertekun di dalam doa. Dan selama belas-belasan tahun, ia bertekun dalam doa, terkhusus berdoa untuk anaknya. Anaknya dulu itu bandel, degil, nakal. Makanya Santa Monica tidak henti-hentinya berdoa selama belasan tahun. Sampai akhirnya doa yang dia lakukan selama belasan tahun itu menjadi sebuah buah yang luar biasa. Anaknya bertobat
dan menjadi salah satu santo yang terkenal di dalam gereja Katolik, yaitu Santo Agustinus dari Hippo. Itulah salah satu kekuatan dari doa. Walaupun selama belasan tahun kita lakukan, doa itu pasti dikabulkan. Cuma dengan cara yang misterius dan kita tidak mengetahuinya. Tuhan Yesus sendiri berdoa selama 40 hari 40 malam. Bahkan sebelum ia menderita dan wafat di kayu salib, ia juga berdoa kepada Bapanya di Taman Getsemani. Setelah itu juga ia mengajak para murid untuk berdoa dan berjaga-jaga. Nah teman-teman, dalam video ini aku ingin mengajak kita semua untuk hidup dalam doa. Karena sebagai orang Katolik, spiritualitas kita atau semangat kita sebagai orang Katolik yaitu hidup dalam doa. Karena di dalam doa kita akan dekat dengan Tuhan. Kita akan merasa Tuhan itu selalu bersama kita. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk tetap tekun dalam doa, tidak jemu-jemu dalam doa, dan tidak menyerah untuk berdoa. Jangan merasa doa kita tidak dikabulkan, tapi teruslah kita berdoa. Kita yakin bahwa doa ini pasti didengar oleh Tuhan dan pasti dikabulkan oleh Tuhan. Maka sebagai penutup dalam video ini, Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 mengatakan, berdoalah tanpa henti. Sekian dulu videonya. Ingat ya teman-teman untuk tetap terus berdoa dan jangan berhenti untuk berdoa. Bye bye.